Sahabat tani, ini adalah contoh tanaman jagung yang kami budidayakan di sini. Dan ini tuh luasannya kira-kira 2000 meter persegi. Dan tahu nggak Anda bahwa tanaman ini dalam proses budidayanya sebenarnya tuh sangat-sangat sederhana ya sahabat tani, dan cukup minim dalam biaya produksinya. Nah, pengen tahu nggak Anda rahasianya tuh ada di mana? Maka ya sahabat tani, saran saya luangin waktu selama 15 menit dari sekarang. Insya Allah akan saya jelaskan apa sih kira-kira rahasianya yang membuat jagung kami itu ya sahabat tani bisa tumbuh dengan subur meskipun dengan biaya produksi yang minimal. Jadi tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BAM! Nah, saya doakan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, ini adalah tanaman jagung manis. Jagung manis ini ditanam pada lahan bekas cabai yang dirotasi supaya meminimalisir gangguan hama maupun penyakit. Dan bisa dilihat ya sahabat tani, tanamannya tumbuh dengan subur dan cukup tinggi, benar nggak? Nah, jadi ya sahabat tani, setiap famili tanaman umumnya memiliki jenis hama dan juga penyakit yang hampir sama juga. Misalnya, tanaman tomat itu memiliki jenis hama dan juga penyakit yang mirip-mirip dengan tanaman cabai dan juga tanaman terong ya sahabat tani. Nah, jadi, melalui rotasi tanaman dengan jenis famili lainnya, maka siklus hama dan juga penyakit yang menyerang pada periode sebelumnya itu bakalan terputus ya sahabat tani. Misalnya nih, tanaman cabai itu pasti paling parah kena serangan antraknosa. Maka ketika kita rolling atau kita rotasi ya sahabat tani sama misalnya nih tanaman jagung, maka jagung itu nggak bakal kena antraknosa. Artinya siklus antraknosanya jadi terputus. Nah, gitu ya sahabat tani peran dari rotasi tanaman. Bahkan di Jepang ya sahabat tani, berdasarkan wawancara saya dengan Zakaria Siddiq pada video yang ini ya sahabat tani, ternyata di sana yang namanya rotasi tanaman itu wajib untuk memutus siklus hama maupun juga siklus penyakit gitu ya sahabat tani. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut tentang podcast saya bersama Mas Zakaria Siddiq, maka silahkan ya sahabat tani, ada kok pada video yang ini ya sahabat tani. Oke, balik lagi soal budidaya tanaman jagung. Nah, jadi ya sahabat tani, rahasia kami itu bisa membuat tanaman jagung itu tuh bisa tumbuh seperti yang ada pada video ini ya sahabat tani. Kuncinya adalah memperbaiki tanahnya dan bukan memperbanyak pupuknya. Karena saya yakin ya sahabat tani, pasti kalau kebanyakan petani itu, kalau misalnya nih dia tuh berkunjung ke petani yang lain yang tiba-tiba tanamannya tuh bagus dan juga subur gitu ya sahabat tani, pasti mindsetnya tuh apa? Kalau nggak ditanya apa pupuknya juga apa obatnya, bener nggak ya sahabat tani? Padahal enggak, bukan itu ya sahabat tani. Kenapa? Karena semua diawali dengan tanah yang baik. Nah, tanah itu adalah tempat atau media tanaman itu hidup. Ibaratnya nih sahabat tani, misalnya nih, rumah yang nyaman ditinggali itu pasti juga yang tinggal pasti hidupnya bahagia. Maka gitu juga loh dengan tanaman kita. Nah, kalau tanamannya kita sediakan rumah yang bagus dengan proses pembenahan demi pembenahan sehingga dia tuh nyaman ditinggali, pasti tanamannya juga tumbuh dengan seperti apa? Dengan subur dan juga pasti optimal. Dan bagaimana cara mengoptimalkannya? Yaitu dengan membenahi pada pupuk dasarnya gitu ya sahabat tani. Nah, jadi sebelum tanah ini tuh ditutup mulsa, waktu tanaman cabai pada periode pertama dulu tuh, maka pada saat pengolahan tanahnya, maka tanahnya tuh dioptimalkan tingkat keasaman tanahnya ya sahabat tani, berada pada tingkatan netral 6,5 sampai 7 dengan pemberian kapur dolomit. Nah, dolomit ya sahabat tani secara pengertiannya itu adalah mineral yang mengandung unsur kalsium oksida dan juga magnesium oksida ya sahabat tani dengan kadar yang
tinggi sehingga dia tuh dapat meningkatkan atau menetralkan keasaman tanah. Bahkan dolomit juga ya sahabat tani itu juga dapat loh menetralisir racun yang ada di dalam tanah. Dan buat Anda yang penasaran bagaimana sih detailnya manfaat rahasia dari kapur dolomit, maka simak ya sahabat tani, videonya tuh udah ada kok sekitar 6 bulan yang lalu saya buat ya sahabat tani pada video yang ini, silahkan. Nah, jadi pemberian dolomit itu dilakukan bersamaan setelah proses pengolahan tanah. Dolomit diberikan dengan cara kita taburin ya sahabat tani pada bedengan sesuai dengan dosisnya. Dan buat Anda yang pengen tahu gimana cara menentukan dosis dolomit, maka simak ya sahabat tani pada video yang ini, oke? Nah, mungkin Anda bakal nanya, kalau nggak ada kapur dolomit, maka bisa nggak pakai kapur yang lain, misalnya kapur tohor atau misalnya lagi kapur bangunan misalnya ya. Maka saya jawab boleh-boleh aja ya sahabat tani. Cuma bedanya kapur tohor apa kapur bangunan itu tuh lebih banyakkan kalsiumnya, sedangkan dolomit itu tuh ada dua isinya, yaitu kalsium dan juga magnesium, jadi dua ya sahabat tani. Tetapi pada intinya baik kita tuh pakai kapur bangunan atau pakai kapur bolongit, nah, pada intinya, baik kita tuh pakai kapur dolomit, apa kapur bangunan, apa kapur tohor gitu ya sahabat tani, tetap lakukan pengecekan menggunakan yang namanya pH meter tanah. Oke ya sahabat tani. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemberian dolomit, nah ini rahasia yang selanjutnya sahabat tani, yaitu apa? Yaitu memaksimalkan juga pemberian namanya kompos gitu ya sahabat tani. Atau kalau mau kotoran hewan itu juga boleh ya sahabat tani, tapi saran kami itu harus didiamkan dulu beberapa saat sebelum diaplikasikan ke lahan pertanian Anda. Nah, jadi ya sahabat tani, kalau dolomit itu kita gunakan buat memperbaiki sifat kimia tanah, maka kompos atau kotoran hewan itu digunakan buat memperbaiki sifat fisik dan juga sifat biologi tanah. Dan sifat fisik di sini ya sahabat tani maksudnya adalah perbaikan dalam hal teksturnya, kemudian kegemburan tanahnya, sampai perubahan warna tanahnya jadi lebih baik ya sahabat tani. Sedangkan memperbaiki sifat biologinya di sini adalah memaksimalkan lagi dalam kehidupan, terutama organisme dan juga mikroorganisme di dalam tanah pertanian kita. Nah, saya sudah jelasin ya sahabat tani di dalam video yang ini, bahwa di dalam tanah itu ada jutaan bahkan miliaran kehidupan ya sahabat tani yang kita sendiri tuh kadang nggak nyadar. Jadi pada dasarnya jutaan bahkan miliaran mikroorganisme ini hidup dengan melakukan proses dekomposisi atau pelapukan bahan organik sebagai sumber dia tuh makan ya sahabat tani. Dan sebagai timbal baliknya dari keberadaan mikroorganisme ini tuh bakalan membuat tanah pertanian kita menjadi subur, gembur, dan juga kaya akan unsur hara dari hasil pelapukan itu sendiri ya sahabat tani. Nah, kemudian jagung ini tuh ya sahabat tani kita tanam pada lahan bekas tanaman sebelumnya, yaitu tanaman cabai ya sahabat tani. Dan pada penanaman sebelumnya itu kompos diberikan sejak awal ya sahabat tani, dengan luasan yang ini tuh kira-kira 2000 meter persegi, itu dikasihnya 60 karung kompos bercampur dengan pupuk organik kotoran hewan gitu ya sahabat tani. Banyak ya, tetapi efeknya bisa dilihat. Bahkan tanaman kedua pun tanpa perlu pupuk dasar lagi ternyata tetap bisa tumbuh dengan subur dan mantap ya sahabat tani. Gimana? Mantap? Nah, jadi saya mau tekankan lagi pada Anda semuanya deh yang dimanapun Anda berada ya sahabat tani, bahwa masih banyak banget yang tidak memperhatikan bahkan sampai kelupaan tentang pupuk dasar ini. Padahal inilah rahasia utama tanaman bisa tumbuh subur atau tidak ya sahabat tani. Kemudian pasti ada di antara Anda yang bakal bertanya, bagusan mana sih kira-kira kalau kita gunain pupuk kandang itu dari kotoran ayam apa kotoran sapi? Maka saya jawab ya sahabat tani, kedua-duanya itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan simak penjelasannya pada tabel berikut ini, silakan. Nah, bisa dilihat ya sahabat tani bahwa kotoran ayam itu mengandung 1,72% nitrogen,
1,82% fosfor, dan 2,18% kalium. Sedangkan kotoran sapi ternyata memiliki kadar nitrogen yang lebih tinggi, yaitu kisaran 2,04%. Sementara fosfor dan kaliumnya itu lebih rendah, yaitu 0,76% fosfor dan 0,82% kalium. Dan alasan kenapa sih kotoran sapi itu lebih tinggi nitrogennya? Karena dia makan apa? Makan rumput ya sahabat tani, dan dedaunan itu pada dasarnya memiliki kandungan nitrogen di dalamnya. Makanya kotoran sapi itu tinggi kadar nitrogennya. Tetapi ini versi saya ya sahabat tani, kalau misalnya Anda menggunakan kotoran hewan dari ternak yang memakan rumput ya sahabat tani, macam misalnya nih sapi kemudian dan teman-temannya gitu ya sahabat tani, maka pastikan bedengan Anda tuh harus pakai mulsa. Karena pencernaan sapi itu pada dasarnya nggak bisa mematikan biji-biji rumput yang dia makan. Sehingga kalau Anda tuh bedengannya nggak pakai mulsa, pasti bakalan ditumbuhi sama rumput ya sahabat tani. Dan itu kalau saya paling nggak suka banget, karena males banget kalau udah mau nyangin sama membersihkan lahannya ya sahabat tani. Makanya saran kami kalau memang Anda pakai kotoran sapi, saran kami menggunakan mulsa. Sedangkan kalau kotoran ayam itu kekurangannya ya sahabat tani, itu kita tuh harus memfermentasikan dahulu sampai benar-benar matang. Bahkan kalau bisa sampai dia tuh kering ya sahabat tani, supaya bibit mikroorganisme patogen yang berpotensi bakal bikin masalah sama tanaman kita tuh pada mati. Sehingga pastinya lebih aman kalau diaplikasikan buat budidaya tanaman kita. Jadi ingat ya sahabat tani, jangan langsung aplikasikan, tetapi Anda harus fermentasikan dahulu gitu ya sahabat tani, oke? Atau kalau Anda mau yang instan dan sudah jadi ya sahabat tani, Anda juga bisa pakai namanya petroganik. Tapi saran kami kalau Anda tuh pakai petroganik, maka Anda tuh harus jauh-jauh hari sebelum tanam pakai petroganiknya ya sahabat tani. Karena apa? Karena saya yakin mungkin ini keluhan dari semua petani, yaitu apa? Petroganik itu katanya susah banget hancurnya, bener nggak? Nah, makanya kalau Anda misalnya nih, lihat misalnya ya, hari itu sering hujan-hujan ya sahabat tani, maka saya bilang itu saat-saat yang pas buat mengaplikasikan petroganik sebagai pupuk dasaran. Biar kalau dia sering kena hujan, dia bisa lebih hancur gitu ya sahabat tani. Nah, kemudian tahapan selanjutnya, beberapa hari sebelum kita pasang mulsa, maka kita tuh bisa kasih pupuk yang sifatnya tuh slow release, atau disebut juga dengan pupuk yang lepasnya tuh lambat. Misalnya pupuk TSP, kemudian SP36, rock fosfat, atau vertipos, atau yang lainnya ya sahabat tani, itu nggak apa-apa. Nah, pupuk jenis slow release itu butuh waktu ya sahabat tani, supaya dia tuh bisa tersedia dan dapat terserap oleh tanaman kita. Makanya pupuk jenis ini tuh paling bagus dijadikan sebagai pupuk buat dasaran. Sehingga ketika nanti tanaman kita tuh udah mulai ditanam dan kemudian sudah mulai tumbuh agak besar gitu ya sahabat tani, maka unsur fosfor atau fosfat itu sudah bisa tersedia di dalam tanah, sehingga bisa diserap oleh tanaman kita pada saat masa pertumbuhannya. Nah, jadi proses penaburannya itu ditabur di tengah ya sahabat tani, dengan cara di bedengan itu di tengahnya kemudian kayak dikerik gitu ya sahabat tani, supaya di tengahnya tuh kayak ada macam kayak susungaian gitu ya sahabat tani. Nah, di susungaian itu ya sahabat tani kita kasih pupuk yang ada fosfor atau fosfatnya gitu ya sahabat tani. Jadi ditabur aja sampai sebedengan itu. Jika sudah ditabur ya sahabat tani, maka yang tadi yang kerukan yang samping-sampingnya itu ya sahabat tani kemudian bisa ditutupkan ke tengah, sehingga nanti semuanya bisa tertutupkan menjadi lebih merata gitu ya sahabat tani. Jika memang Anda nggak paham soal sungaian, maka silakan komen ya sahabat tani, karena memang kami bilangnya seperti itu kalau di sini. Nah, dan kalau udah ditutup ya sahabat tani, maka kita tuh bisa diamin kira-kira beberapa hari kemudian dulu sebelum kemudian ditutupin sama mulsa. Maka proses pemupukan dasar itu sudah selesai, tinggal nunggu proses penanamannya. Dan lihat ya sahabat tani, ternyata tanaman kedua pun pada lahan bekas tanaman sebelumnya ternyata juga dapat loh tumbuh dengan suburnya. Ingat ya sahabat tani, kuncinya adalah soal apa? Tanah dulu yang kita benerin, oke ya sahabat tani. Nah,
Sebelum saya kelupaan, kalau sahabat tani di sini pengen ngukur gimana sih kira-kira atau subur nggak kira-kira tanah pertanian saya, maka video tutorial pembuatan alat pengukur kesuburan tanah sederhana sudah saya buatkan videonya ya sahabat tani, dan itu tuh murah banget bikinnya. Anda saya yakin pasti bisa bikinnya. Silahkan tonton pada video yang ini, oke? Oke, sampai di sini mungkin di antara Anda ada yang bingung ya sahabat tani, ini kok bahas jagung pakai pupuk dasar dan pakai mulsa segala. Maka saya bilang bukan masalah pupuk dasar dan juga masalah jagung dan mulsanya ya sahabat tani, tapi memang tanaman jagung itu tuh ditanam pada lahan bekas, dan mulsanya tuh kami biarin aja ya sahabat tani, dan alhamdulillah ternyata hasilnya bagus ya sahabat tani sebagai efek dari pupuk dasar pada tanaman sebelumnya, dan itu tuh masih terasa ya sahabat tani khasiatnya pada tanaman yang ini ya sahabat tani. Bahkan pupuk yang kami gunakan tuh juga nggak banyak loh ya sahabat tani, hanya jenis-jenis NPK dan juga pupuk tambahan yang lain. Dan insya Allah soal pupuk ini tuh akan kita bahaskan pada video yang selanjutnya ya sahabat tani, biar durasi videonya tuh nggak kelamaan dan juga nggak kepanjangan. Oke, itu dulu ya sahabat tani bahasan kita. Jika Anda menyukai video ini maka silahkan Anda klik tombol jempolnya, dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat maka silahkan bagikan kepada teman-teman Anda yang lain. Gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang belum tahu apa sih kira-kira manfaat dari dolomit dan juga bagaimana sih budidaya pertanian di Jepang itu berdasarkan narasumber yang menurut saya terpercaya, maka silahkan ya sahabat ini tonton videonya, insya Allah akan muncul setelah tayangan ini selesai. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya Rizky Ansar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.